pada saat dia berada pada masanya. Kalau kita kemarin mengingat di gambar ini ya, maka gambar ini kemarin menunjukkan tentang eh, kendaraan gitu ya, Chevrolet Camaro gitu ya, baik yang generasi lama maupun generasi yang baru begitu. Maka mereka semua pada zamannya masing-masing dikatakan sebagai produk yang inovatif. Namun ketika berjalannya waktu, ya muncullah seri terbaru dan seterusnya, maka seri pendahulunya itu sudah lagi tidak dikatakan inovatif. Sehingga kita bisa menyimpulkan di sini faktor inovativeness-nya atau keinovatifan sebuah teknologi atau sebuah produk itu pada prinsipnya adalah sesuatu hal yang sangat tergantung dengan waktu, di mana produk itu hadir di masyarakat. Pun juga dengan poin yang kedua, yang di sini kemarin saya menjelaskan bahwa secara esensial ini tidak ada yang berubah dengan semangka yang ada selama ini. Namun yang dilakukan di sini adalah mencoba membuat semangka itu menjadi memiliki bentuk yang persegi, sehingga ketika didistribusikan relatif dia lebih mudah, tidak menghabiskan banyak space begitu ya. Sehingga ini pun juga dikatakan oleh sebagian orang adalah sebuah produk yang inovatif. Contoh yang lain di sini kemarin saya sebutkan ada Univac, sebuah komputer yang ditemukan ya, dirancang pertama kali tahun sekitar 1950-an. Kemudian teknologi ini dikembangkan sehingga kita mengenal personal komputer, kemudian kita mengenal ada notebook atau laptop, kemudian kita juga mengenal adanya I/O, ya, all in one seperti gambar di belakang iPhone ini. Bahkan sekarang kita sudah mengenal ada banyak sekali perangkat-perangkat handphone begitu yang dikatakan sebagai smartphone gitu ya, karena memiliki kecanggihan yang hampir sama dengan komputer yang berada pada masa yang lampau. Ini pun dikatakan sebagai inovasi-inovasi terus yang berjalan dari waktu ke waktu. Mungkin juga kalau kita berbicara dengan teknologi IC, prosesor, ya, yang mana dulunya kita mengenal sebagai vacuum tubes yang banyak dipakai pada perangkat-perangkat radio komunikasi untuk mengirimkan berita berupa telegram ataupun berita berupa sandi gitu ya. Nah, ini mereka menggunakan model vacuum tube seperti ini. Yang kemudian akhirnya ini menjadi lebih kecil begitu ya, dengan kekuatan yang berkali-kali lipat lebih baik daripada yang sebelumnya. Ini pun juga dikatakan inovasi ya. Nah, kemudian berikutnya juga ada inovasi itu bisa merupakan kombinasi antara dua perangkat, yaitu telepon ya dan juga kamera, sehingga kita mengenal ada sebuah smartphone yang tidak hanya berfungsi untuk menelpon tapi juga berfungsi untuk mengambil gambar, bahkan mengambil video, yang mana dalam kualitasnya sekarang itu dikenal sangat jauh lebih tinggi daripada spesifikasi pocket kamera yang relatif lebih kecil ya, lebih kemampuan sederhana dan lain sebagainya. Kemudian juga kita sudah mengenal kemarin ada ya berupa handycam kamera gitu ya, kemudian ada LCD gitu ya. Nah, ini juga dikombinasikan sehingga ini pun juga dikatakan inovatif. Walaupun sebetulnya fungsi handycam sudah kita kenal sebelumnya, fungsi LCD juga sudah pernah kita kenal sebelumnya. Nah, ini adalah berbagai macam yang kita sebut sebagai inovasi, bisa berupa karena kaitan di mana kita meluncurkan waktunya berbeda maka dikatakan inovasi ya. Sementara mungkin hal-hal barunya juga relatif sedikit gitu ya. Kemudian juga ada unsur penggabungan ya, kemudian ada beberapa lain yang kita kenal juga dikatakan sebagai inovasi. Nah, secara teoritikal ya, inovasi itu disebut sebagai pengembangan atau penciptaan solusi produk, teknologi dan proses manufaktur ataupun bisnis yang baru. Nah, yang perlu kita pahami di sini adalah inovasi itu tidak harus berupa produk, tapi juga berupa solusi juga sebagai merupakan inovasi. Misalnya kita melakukan sebuah improvement mekanisme ya untuk mempermudah misalnya adalah pengurusan KTP misalnya. Dari yang semula itu kita harus datang ke kantor kecamatan, kelurahan dan seterusnya, maka dibuatkan sebuah solusi membuat semacam standar operating procedure yang lebih ringkas dengan dibantu dengan
dengan perangkat IT begitu ya, maka solusi mempermudah proses pengurusan KTP itu pun juga merupakan sebuah inovasi sebetulnya ya, di samping perangkat webnya itu sendiri untuk melakukan pengurusan KTP tersebut. Jadi yang dalam hal ini adalah merupakan sebuah alur, merupakan sebuah proses, merupakan sebuah solusi, itu juga dikatakan sebagai sebuah inovasi ya. Dan juga inovasi itu berhubungan dengan teknologi dan juga berhubungan dengan proses manufaktur. Mungkin yang perlu saya highlight itu di sini aja, proses manufaktur ya. Nah, contoh sederhana untuk begini. Dalam industri semen ya, industri semen yang dulu saya pernah ditugaskan di beberapa perusahaan semen di wilayah Semen Indonesia Group selama kurang lebih 7 tahun begitu ya. Saya mendampingi teman-teman untuk melakukan improvement pada proses manufaktur. Ya mungkin dulu kita tidak pernah mengenal adanya semen putih gitu ya. Kemudian kita nggak pernah mengenal adanya semen instan begitu ya. Nah maka ternyata semen putih, semen instan itu secara prinsip cara membuatnya itu sama dengan semen yang warnanya hitam itu. Tetapi kita melakukan modifikasi dalam proses manufakturnya supaya semen itu nanti pada saat masuk ke kiln itu tidak hanya dibakar dalam suhu 1000 derajat begitu ya, tetapi ini ditingkatkan suhu pembakarannya menjadi 1500 gitu ya. Misalnya anggaplah 1500, maka ini akan menghasilkan sebuah semen baru yang dikenal sebagai semen putih yang dengan proses pembuatan yang jauh lebih membutuhkan energi yang lebih besar. Maka bagaimana kita membuat sebuah proses pembakaran di kiln itu menjadi lebih lebih tinggi ya suhunya, ya. Maka ini disebut sebagai inovasi juga. Ya, padahal ini kita tidak melihat kepada produknya, tapi kita melihat dari si prosesnya, proses manufakturnya. Dari yang semula kemampuan kiln itu hanya bisa mencapai 1000, maka kita coba kembangkan begitu ya, gimana proses manufaktur ini bisa menjadi 1500. Caranya gimana? Berbagai macam cara dilakukan, mulai dengan meningkatkan ruang bakarnya begitu ya, kemudian memperkuat misalnya adalah dinding-dinding kilnnya begitu ya, dan lain sebagainya. Maka ini adalah memodifikasi proses manufaktur. Nah ini pun juga dikatakan sebagai inovasi sebetulnya. Sehingga inovasi itu pada prinsipnya tidak hanya berupa pembaruan pada sebuah produk kita, tidak hanya pembaruan pada sebuah teknologi kita, tidak itu saja, tetapi juga merupakan pembaruan pada solusi, pembaruan pada proses manufaktur, itu disebut sebagai inovasi ya. Pembaruan pada proses bisnis pun juga bisa kita katakan sebagai inovasi ya. Contohnya adalah layanan misalnya, kalau dulu kita menggunakan jasa ojek begitu ya, maka kita mungkin datang ke pangkalan, kemudian kita bilang kita mau kemana begitu ya. Maka sekarang kita lagi begitu, tetapi kita melakukan pengeluaran bisnis Gojek itu bisa decentralized ya, sehingga menyerupai pelayanan taksi begitu ya. Sehingga kita ketika memilih mau naik Gojek begitu ya, mau naik ojek, kita tinggal pin koordinat kita di mana saat ini, dan kita mau diantarkan kemana, maka si driver akan datang ke rumah kita gitu ya. Maka ini adalah sebuah inovasi pada bisnis, sebuah bisnis gitu ya. Dan banyak lagi, apalagi sekarang kalau kita di musim pandemi itu banyak sekali bisnis yang dirubah menjadi dengan model online gitu ya. Kita beli apa begitu ya bisa dengan online, kita beli di Indomaret pun juga bisa dengan online ya. Maka ini disebut sebagai inovasi ya. Nah, baik berupa solusi, berupa produk, berupa teknologi, proses manufaktur ataupun bisnis ya yang baru untuk meningkatkan nilai perusahaan. Nah, inti dari inovasi itu sekali lagi akan selalu kembali kepada ini, nilai perusahaan ya, baik dari sisi finansial maupun non finansial. Berikutnya yang perlu Anda pahami adalah secara dramatis ya. Jadi nilai perusahaan itu tolak ukurnya ada dua, finansial dan non finansial. Artinya apa? Artinya begini, dengan kita memodifikasi proses manufaktur, ternyata kita bisa menghasilkan semen yang lebih baik lagi, kualitasnya semen putih gitu ya, semen instan dan sebagainya. Maka ketika ini kita jual, hasil dari proses manufaktur kita jual, maka perusahaan akan mendapatkan revenue yang besar, revenue yang tinggi, revenue yang berkali-kali lipat. Maka ini disebut sebagai aspek finansial ya. Kemudian ada juga yang disebut sebagai aspek non finansial. Apa itu? Ya satu benefit yang mungkin tidak bisa diukur dengan uang, tetapi kita mengukurnya kepada misalnya adalah faktor-faktor di luar uang atau finansial. Misalnya begini ya, kita melakukan
inovasi ya pada proses di perusahaan kita begitu ya. Ya atau mungkin nggak usah itu deh, KTP deh yang saya sebut tadi ya. Solusi kita mempermudah proses pengurusan KTP itu kan tidak berdampak kepada uang. Kita mengurus KTP nggak bayar, pemerintah nggak menambil uang dari situ, gitu kan? Gratis kan, gitu kan, mengurus KTP. Tetapi yang diharapkan pemerintah adalah dengan adanya solusi yang lebih mudah bagi masyarakat untuk mengurus KTP, maka ya image perusahaan, image pemerintah begitu ya, itu akan menjadi lebih corporate governance, gitu ya, good corporate governance, gitu ya, jauh lebih baik. Pemerintah bisa memberikan satu layanan yang prima, layanan yang excellent kepada masyarakat dan lain sebagainya. Maka itu adalah aspek non finansial. Ya, contoh yang lain begini, kalau tadi saya bilang contoh bisnis ya, merubah pola bisnis. Sekarang itu kan perbankan kan juga gencar ya membuat mobile banking. Dari yang semula kalau transaksi itu harus di ATM misalnya, transaksi harus ke teller gitu ya, maka sekarang dimodifikasi dengan menggunakan mobile banking, ya, mobile banking. Nah maka ini akan mendapatkan aspek apa ya, keuntungan non finansial apa? Maka image perusahaan sudah perbankan yang sudah menerapkan ini ya, image-nya meningkat. Kenapa? Karena ya lebih mudah prosesnya. Bahkan pada beberapa bank itu kan kita bisa toh buat baru aja nggak usah ke teller gitu kan, buat nomor akun baru aja nggak usah ke teller, lewat situ aja ya. Jadi image-nya akan meningkat bahwa perbankan ini sudah sangat maju sekali gitu kan. Nah nanti dalam prakteknya memang dua unsur ini, finansial dan non finansial ini diharapkan saling berjalan beriringan. Artinya finansialnya dapat, image perusahaannya dapat, non finansialnya dapat, finansialnya juga dapat juga ya. Jadi saling berhubungan sama. Nah kemudian tadi saya sebutkan bahwa secara dramatis, poinnya sangat dramatis. Jadi kalau kita melakukan inovasi itu ya tidak tidak mengharapkan inovasi itu meningkatnya itu secara perlahan, tidak, tetapi kita pinginnya adalah secara dramatis, secara signifikan. Buat apa kalau kita melakukan misalnya adalah inovasi tapi keuntungan perusahaan itu hanya meningkat 1 miliar setahun? Nggak ada gunanya gitu kan. Maka untuk kelas perusahaan-perusahaan besar gitu kan, maka 1 miliar itu bukan peningkatan yang dramatis, itu bukan inovasi ya. Maka kalau untuk perusahaan-perusahaan besar gitu ya, katakanlah 1 tahun itu meningkatnya katakanlah 10 triliun, nah itu ada inovasi kira-kira begitu. Jadi kata kuncinya ada di sana gitu ya, meningkatkan nilai perusahaan baik secara finansial maupun non finansial itu secara dramatis. Berapa saya? Oke ya, ini kemarin saya lupa sudah jelaskan atau belum. Jadi intinya adalah kita akan melakukan inovasi itu dua sisi. Dengan pendekatan market push maupun market push itu kita lebih kepada strategical development. Kita membuat sebuah produk yang jauh lebih canggih dengan cara melakukan riset begitu ya, dengan cara melakukan pengembangan sebuah teknologi. Kita berpikir bisa nggak sebuah sinyal wifi digunakan misalnya untuk mencharging handphone misalnya. Kita berangkat dari sebuah rasa ingin tahu. Kita berangkat dari sebuah keinginan untuk menghadirkan gitu ya sebuah fitur-fitur baru yang tidak pernah disangka oleh pengguna atau masyarakat pada umumnya. Nah sebagai technological development. Dan di sini memang ya ini lebih menekankan pada hasil sebuah research yang dilakukan untuk kebutuhan gitu ya. Mungkin bukan sekarang kebutuhannya tapi kebutuhan masa depan. Nah, maka adalah tipikal market push. Kemudian yang kedua adalah market pull, yang disebut sebagai kita menarik pasar. Menarik pasar itu incremental technological development. Artinya adalah ketika kita mengembangkan sebuah inovasi produk, kita itu orientasinya itu adalah berbasis improvement teknologi secara incremental. Jadi ya kita bertahap. Dari mana kita bisa mengembangkan teknologi ini? Tentu dari market, dari pasar. Maka disebut sebagai market pull. Menarik pasar, artinya pasar itu kita gali apa sih kebutuhannya, apa keinginannya. Ya contoh misalnya adalah Toyota. Dalam mengembangkan mobil Toyota, begitu ya, perusahaan ini menggali kebutuhan konsumen. Ya, konsumen misalnya kelas menengah ke bawah yang menggunakan Avanza, menggunakan Avia dan lain sebagainya. Itu kira-kira apa sih kebutuhannya itu? Oh kebutuhannya mobil itu harus harganya di kisaran ini. Lebih dari itu tidak sanggup untuk membeli. Mobil itu kepingin walaupun di harga segitu ada fitur ABCD ya, audio videonya bagus, kemudian AC-nya juga double blower dan lain sebagainya. Itu kita dapat dari konsumen.
Maka market pool ini kita develop berdasar apa sih kebutuhan si konsumen itu. Kita gali dulu, kita cari dulu. Baik kita melakukan penyebaran kuesioner, menggunakan mekanisme data mining, data analytics, itu bisa kita lakukan semua. Tapi prinsipnya adalah kita mencoba untuk menggali apa sih maunya si konsumen. Nah, di dalam praktek yang baik sekali, maka kita bisa memadukan antara dua sisi, yaitu satu sisi kita melakukan market pull, satu sisi kita melakukan market push, sehingga proses berjalannya sebuah produk ini akan jauh lebih cepat. Ya, gambar yang saya beri, kurva yang saya beri warna merah ini adalah kurva S sebuah produk. Bahwa sebuah produk itu pasti nanti akan, ya harapan kita itu naik, growth, pembelinya banyak nih. Nah, kalau ini kita lakukan dari dua sisi, yang pertama kita dorong technological push, gitu ya, kita melakukan riset, kemudian market kita siap, market kita cocok kebutuhannya dengan market, ya, maka ini akan jauh lebih cepat berjalannya ini untuk masa growth di sini. Ya, kira-kira begitu. Nah, ini adalah metode yang coba dilakukan oleh beberapa perusahaan itu untuk mempertemukan antara kelebihan market pull dan market push. Nah, kemudian rasanya ini kayaknya kemarin juga sudah sempat saya sampaikan, ya. Kayaknya sampai di sini kemarin ya. Jadi tidak hanya terkait dengan market pool, tapi juga kita bicara tentang society demand. Bahwa pengembangan sebuah produk seringkali juga sebetulnya permintaan masyarakat, tuntutan masyarakat. Apa tuntutan masyarakat? Masyarakat adalah hadirnya sebuah teknologi, sebuah produk yang lebih safe bagi lingkungan, sebuah teknologi yang relatif lebih ramah bagi lingkungan, sehingga banyak sekali produk dikembangkan yang berorientasi kepada faktor-faktor lingkungan, ya, dan lain sebagainya, ya. Di dalam konteks society demand ini bicara tentang tuntutan masyarakat agar perusahaan ini berinovasi dalam menyelesaikan permasalahan sosial, ya. Nah, contohnya ini. Nah, contoh kemarin kalau nggak salah yang saya sampaikan itu adalah ketika kita bicara tentang vaksin, gitu ya. Vaksin vaksin untuk COVID, begitu ya. Bahkan di negara kita kan dibuat ya vaksin Nusantara. Nah, itu adalah satu tuntutan dari masyarakat menyelesaikan permasalahan sosial di masyarakat, ya. Ya, jadi itu beberapa contoh yang ada di dalam konteks. Jadi masyarakat juga menilai bahwa negara kita cukup memiliki ilmuwan yang piawai gitu ya, untuk mengembangkan vaksin, gitu ya, untuk menyelesaikan pandemi ini. Maka ngapain kita harus banyak mengimpor dari Sinovac, AstraZeneca, Moderna, Pfizer dan seterusnya? Itu bisa. Makanya ada tuntutan sih, ya, perusahaan-perusahaan itu dituntut untuk ya melakukan riset dan lain sebagainya, ya. Nah, kemudian di dalam konteks kita melakukan inovasi, ya, ada hal lain yang mungkin bisa kita pelajari juga tentang the test of innovation. Test of innovation itu kita melihat grafik itu kira-kira seperti inilah, ya. Ada beberapa skenario di dalam kita mengembangkan sebuah produk. Kalau tadi itu pendekatannya adalah yang saya sampaikan sebelumnya adalah fokus kepada market atau fokus pada teknologi. Nah, kalau di dalam Just Innovation ini fokus pada guiding structure-nya. Jadi sebuah inovasi pada perusahaan itu membutuhkan guiding structure. Ya, sebuah proses pendampingan supaya inovasi itu tidak berhenti di tengah jalan, gitu. Maka harus ada pendampingan, harus ada campaign, harus ada stimulus, gitu ya, supaya yang namanya inovasi itu tidak sekedar seperti dreams innovation di sini, ya. Nah, ini saya jelaskan dulu sekarang, ya. Dreams innovation-nya apa? Tipe yang pertama, dream innovation adalah sebuah skenario dalam inovasi itu yang cenderung kita katakan skenario mimpi, gitu ya, atau mungkin di atas angan-angan, gitu ya. Kita piawai di dalam kita mengguiding inovasi di awal fase, tapi selepas di peak-nya di sini ini mengalami weak guiding structure, sehingga ya inovasi ini akan jatuh. Artinya produk itu nggak lagi di-maintain, tidak ada lagi tim yang bisa fokus ke sana, sehingga inovasi yang jadi inisiasi di awal ini pesat, gitu ya, tapi tiba-tiba dia akan drop, jatuh, ya, sangat signifikan. Ya, nanti Anda bisa lihat beberapa produk di pasar juga ada yang mengalami hal seperti ini, ya.
Dia bagus di awal, di guiding di awal gitu ya. Tapi pada suatu fase tertentu tidak lagi dilakukan guiding ya, sehingga ini ya, kualitas dari inovasi itu nggak bisa bertahan lama. Artinya perusahaan sudah nggak lagi inovatif, perusahaan sudah tidak lagi masuk ke core-nya di situ gitu ya, sehingga ya produknya nggak pernah ada lagi produk-produk baru. Ya. Kemudian yang kedua, tipe yang kedua adalah conveyor scenario. Ya. Cirinya conveyor scenario ini adalah with creative chaos dan strong guiding structure. Jadi di dalam kita melakukan campaign improvement atau inovasi, itu memang kita harus ada creative chaos-nya. Jadi kita munculkan sebuah campaign, kita munculkan sebuah virus gitu ya untuk mereka melakukan inovasi. Ketika creative chaos ini lemah, tapi ini didampingin terus gitu ya. Artinya ada tempat untuk inovasi, timnya ada, tapi tidak diciptakan sebuah problem gitu ya, tidak diciptakan sebuah visi begitu ya, maka ya skenario nya ya inovasi ini tidak akan signifikan ya. Jadi dia jalannya perlahan gitu kan, jalannya kan perlahan kan ya. Kita bayangkan conveyor itu dalam bekerja itu kan nggak ada conveyor yang ngebut, itu kan nggak ada kan. Conveyor itu semuanya jalannya itu pelan banget. Dan kalau kita lihat conveyor itu kalau sudah dipatok jalannya dari departemen A, departemen B sampai nanti ya cuman situ-situ aja rutenya gitu ya. Sehingga jalannya itu pelan ya, conveyor skenario itu ya. Kemudian guidingnya itu kuat ya. Guidingnya kuat kalau dalam conveyor itu kan, guidingnya conveyor yang di pabrik itu kan ada kayak rollernya, kemudian ada markanya, sehingga nggak mungkin dia keluar dari marka gitu kan. Tetap berjalan tapi sangat pelan. Nanti Anda bisa lihat lah contoh ya perusahaan yang melakukan dengan model conveyor scenario ini kayak apa. Ada strong guiding structure-nya, tetapi creative chaos-nya tidak terlalu signifikan, tidak terlalu banyak ya. Yang ketiga yang kita harapkan itu adalah just scenario ya, continuous innovation and top line success. Ini strong creative chaos-nya selalu dimunculkan isu-isu terkait dengan ayo Anda harus melakukan inovasi, ayo kamu harus melakukan inovasi, diobrak-abrik gitu ya, kira-kira dikampanyekan terus, dan strong guiding structure ya, dikawal, artinya ada tim inovasi dan lain sebagainya. Tadi yang saya bilang, saya pernah bertugas dalam sebuah pabrik semen gitu ya, selama 7 tahun itu saya bertugas sebagai komite inovasi, sehingga komite inovasi itu mencoba melakukan strong guiding structure ini, mendampingi teman-teman dalam melakukan inovasi. Ya, Anda lihat, just scenario itu bukan suatu kurva yang terus naik begini, tapi ada kalanya dia turun. Di sini turun lagi. Nah, fungsi dari guiding structure ini mengembalikan sebetulnya. Naik lagi ke atas, naik lagi ke atas, naik lagi ke atas, naik lagi ke atas, dan seterusnya. Nah, karena itu memang dalam melakukan inovasi dalam sebuah perusahaan itu ya memang harus ada guiding structure-nya, harus ada tim yang mengawal, dan juga harus dimunculkan isu-isu gitu ya, supaya mereka semua berkreasi, mereka semua berinovasi. Nah, inilah yang banyak diterapkan pada beberapa perusahaan gitu ya, untuk melakukan inovasi. Contohnya apa yang bisa menerapkan just skenario? Banyak ya. Contoh seperti Apple itu cara paling mudah untuk menggambarkan ini. Kita lihat selalu ada hal yang baru, dari sisi fitur begitu kan, dari sisi perangkat, dari sisi gadget, dari sisi interkonektivitas dengan yang lain dan lain sebagainya, itu selalu dimunculkan. Ya, tipe kamera, kekuatan layar, kekuatan baterai ya, apps-nya dan lain sebagainya, itu banyak sekali yang mereka sudah lakukan gitu ya. Nah, itu contohnya di just skenario ya. Nanti ada juga contohnya di dream skenario yang melakukan inovasi tapi sudah nggak ada lagi. Coba Anda lihat model seperti mobil Mitsubishi tahun 90-an, kalau Anda mungkin masih ingat mobil rally ya, Paris Dakar dan sebagainya, seperti mobil Lancer dan sebagainya, itu kan sangat-sangat booming sekali pada saat itu. Tapi sekarang sudah meredup gitu kan. Ya kan? Nah, maka ini adalah sebuah contoh, mungkin bisa kita ambil sebagai contoh dream scenario. Dia bagus di awal fase, tapi begitu satu titik tertentu dia guiding structure-nya lemah, sehingga tidak lagi muncul satu inovasi. Ya kan? Nah, ini juga ada model conveyor skenario. Ya.
Oke. guiding structure, tapi with creative chaos ya. Inovasinya mungkin ada, tetapi tidak terlalu signifikan. Nah, ini terjadi pada produk Cina. Produk Cina itu kalau Anda perhatikan, modelnya adalah dia strateginya adalah me too. Me too itu artinya saya juga gitu ya. Jadi dia tidak melakukan riset, dia nggak melakukan sebuah inovasi yang signifikan, tapi dia lebih pada mencontoh ya. Jadi dia ada sebuah strong guiding structure, ada yang mengawal gitu ya timnya untuk bisa mencontoh gitu ya, saya mengimitasi produk kompetitor, tapi inovasinya sendiri sebetulnya tidak terlalu signifikan gitu kan, kecuali pada produk-produk yang memang produk Cina ya, ada banyak jenis memang ya yang memang dia ya leading, ada juga yang leading, tapi mostly begitu ya, mereka lebih suka menggunakan strategi itu ya, artinya dia mencontoh dari kompetitor yang mungkin sudah leading secara inovasi, kemudian dia contoh, dia amati begitu ya, kemudian dia modifikasi sehingga dia muncul sebuah produk-produk yang relatif baru gitu ya. Kira-kira begitu ya. Nah, nanti kalau kita lihat ya yang namanya skenario 3 tadi ya, chess skenario, conveyor skenario, dan juga dream skenario, nanti ternyata itu berhubungan dengan yang namanya siklus hidup sebuah produk ya. Sebuah produk itu ibaratnya manusia juga memiliki life cycle, memiliki siklus hidup ya, memiliki sebuah siklus hidup. Nah, manusia itu pada saat dia pertama kali hadir di dunia ini kan dia lahir ya, kemudian dia memiliki kemampuan yang terbatas, dia mungkin hanya bisa menangis itu kan. Seiring dengan berjalannya waktu, nanti dia bisa berjalan, dia bisa berbicara, kemudian nanti dia bisa membaca, bisa menghitung ya, bisa menulis ya, bisa macam-macam, bisa menyelesaikan persoalan-persoalan matematika yang rumit begitu kan, bisa membuat coding komputer, bisa membuat animasi, bisa membuat macam-macam, sehingga nanti kemampuannya terus meningkat. Nanti ketika dia masa produktif, nanti ada masa yang disebut sebagai masa maturity, di mana mungkin sudah kemampuan sudah bisa lagi di upgrade begitu ya, karena faktor usia dan sebagainya. Karena mungkin sudah ketinggalan zaman, teknologi sudah nggak bisa ngikuti ya, sehingga orang itu akan retire gitu kan, kemudian nanti akan fade away gitu ya, sampai akhir nanti dia akan meninggal. Inilah sebuah siklus hidup pada manusia yang ternyata model seperti itu ya, mulai dari yang kemampuan yang terbatas, meningkat, belajar bisa banyak kemampuan, kemudian dia turun, kemudian fade away, kemudian dia meninggal. Nah, ini juga ternyata terjadi pada life cycle, sama bentuknya, kurang lebih sama, berupa sebuah gambar yang menyerupai kurva S ya. Nah, di dalam produk life cycle ya, ini siklus hidup produk ini perlu kita antisipasi sebetulnya. Untuk apa? Untuk kita mengantisipasi ya, atau kita memberikan sebuah reaksi terhadap menurunnya permintaan yang kita sebagai declining process. Ya, pada saat dia mature di sini ya, dia akan turun ya. Maka pada saat inilah perusahaan sudah memiliki produk baru yang siap untuk diluncurkan. Sehingga ketika ini di sini, maka juga ada produk yang kedua yang warnanya ungu ini untuk dimunculkan ke pasar, yang nanti akan menggantikan produk yang warnanya merah ini. Begitu juga nanti suatu saat nanti dia ini berada di fase ya mature di sini, maka harus sudah muncul produk yang berikutnya yang berwarna hijau ini untuk terbit yang muncul ke pasar. Anda lihat nanti di sini gambarnya. Ada yang cuman sampai di sini begitu ya. Ada yang nanti mungkin panjangnya sampai di sini ya. Ada yang panjangnya itu sampai di sini ya. Nah, ini sangat bervariasi sekali ya. Ini akan tergantung dengan bagaimana pasar itu merespon produk kita ya. Nah, ini kalau saya ibaratkan manusia itu kan usianya kan nggak ada yang sama gitu kan. Ada yang usianya 100 tahun begitu ya. Kemarin menghandle vaksinasi itu usia paling tua 97 tahun ya. 97 tahun masih sehat ya. Tapi kita lihat juga ada orang itu yang mungkin usianya masih remaja gitu ya, bahkan mungkin ada usia yang belum sampai setahun sudah meninggal ya. Maka sebuah produk pun juga demikian. Artinya sebuah produk itu akan bisa bertahan di pasar ya, itu juga memiliki kurva yang berbeda satu sama lain. Sekarang kita ambil contoh ya. Sekarang kita ambil contoh misalnya seperti ini. Ini mungkin masih ingat ya, pada saat zaman dulu ketika mungkin nggak tahu Anda SMP atau SD gitu ya.
Bapak sekalian, pada saat dulu mungkin masih sekolah begitu ya, belum belum apa ini namanya, belum menjadi perwira TNI begitu ya. Mungkin handphone yang apa ya, yang saat itu booming itu kan Nokia ya. Saya masih ingat betul pada saat saya masih SMA itu handphone Nokia itu sudah banyak orang pakai, dan mungkin dia di kisaran waktu 10 belasan tahun begitu ya, si Nokia ini mampu memenetrasi pasar gitu ya. Padahal sebelumnya Samsung juga sudah ada. Tetapi Samsung itu di awal itu muncul ya bersama dengan Nokia itu tidak begitu booming gitu ya. Namun sekarang kita lihat siapa yang menguasai pasar ya. Ya, siapa yang menguasai pasar? Ingat saya, dalam ingatan saya di tahun 2009, 2010 begitu. Nokia itu sudah major gitu ya, sudah decline gitu ya, sudah nggak ada lagi yang memiliki ya, karena pada saat itu beralih kepada pasar BlackBerry kan, BlackBerry sama Samsung waktu itu. Nah sekarang kita lihat ya, Nokia itu anggaplah 15 tahun dia penetrasi di pasar. BlackBerry itu nggak sampai 5 tahun penetrasinya di pasar ya. Kemudian Samsung dulu sudah pernah masuk, kemudian dia hilang, kemudian sekarang muncul lagi menjadi market leader begitu ya, yang dia juga bisa mengalahkan BlackBerry ya dan lain sebagainya gitu ya. Nah ini menunjukkan bahwa sebuah produk itu memiliki siklus hidup masing-masing, dan kalau kita perhatikan kenapa sih yang namanya BlackBerry itu kalah, kenapa sih yang namanya Samsung itu bisa bertahan, ternyata Samsung itu banyak sekali mengeluarkan produk-produk yang terus berevolusi gitu ya. Anda lihat ya, zaman dulu itu kan sampai sekarang sudah ada seri Note, itu ada Note gitu ya, Note 2, Note 3, terus sampai mungkin sekarang sudah nggak tahu Note berapa gitu ya. Ya Note 10 ya mungkin ya. Ya saya nggak terlalu ingat ya. Tapi itu menunjukkan bahwa sebuah perusahaan ini terus bertahan begitu ya, terus mencoba untuk survive dengan cara ketika dia produknya katakanlah Samsung 1 itu sudah masuk ke dalam fase decline di sini gitu ya, di sini ya, di bagian sini, maka Samsung 2 sudah mulai muncul di sini kan ya, terus disusul dengan berikutnya, sehingga dia terus bisa berada di pasar begitu ya. Nah, inilah yang dilakukan oleh si Samsung ya. Mungkin saya nggak tahu ya bapak ini kelahiran tahun berapa gitu ya, tapi kalau kita coba lihat ya di YouTube ya, di YouTube itu ada iklannya IBM tahun 90-an ya. Saya masih ingat itu, waktu itu saya mungkin masih SD ya, entah kelas berapa, itu ada iklan IBM ya. Di YouTube ada, Anda bisa cari IBM iklan gitu ya, iklan IBM ya. Di tahun 92 itu digambarkan tuh begini Pak. Ada 2 ekor gajah itu satunya gajah kecil, satunya gajah besar ya, mungkin satunya itu ibunya gitu ya. Gajah besar itu diibaratkan adalah IBM ya, IBM yang membantu begitu. Gajah besar ini ceritanya membantu gajah kecil untuk menyeberangi gurun, menyeberangi pinggiran pantai gitu dan sebagainya, sampai akhirnya dia sampai di tempat tujuan. Nah ini kalau saya lihat gajah besarnya adalah IBM, gajah kecil ini siapa? Mungkin pada saat era itu adalah mungkin kayak seperti Mac gitu ya, Samsung begitu ya, yang ada di pasar saat itu. Tapi sekarang kita lihat gajah besar sudah hilang, IBM sudah nggak ada, IBM sudah menjadi Lenovo gitu kan. Tapi justru sekarang gajah yang dulu besar menjadi gajah yang kecil, dibandingkan gajah kecil sekarang yang Mac ya maupun produk-produk lain ya menjadi gajah yang besar. Artinya apa? Dalam sebuah pasar itu tidak selamanya gajah besar jadi gajah besar, tidak selamanya gajah kecil menjadi gajah kecil, sehingga akan ada sebuah market competition di sana. Nah itu nanti akan sangat tercermin dengan adanya ini siklus hidup ini tadi ya, sehingga boleh jadi sebuah produsen, sebuah pabrik itu ketika melansir produk pertamanya ya, dia anggaplah begini begitu ya. Nah, nanti dia sampai di sini sudah decline, nanti dia bikin yang baru gitu ya. Nah ya ini ya, siklus ini ya, jika dibandingkan dengan kompetitornya, ternyata kompetitornya anggaplah saya gambarkan di tempat yang sama, ini dia menjadi lebih seperti ini. Artinya apa? Dia lebih mampu bertahan.
Walaupun nanti sama di sini dia juga mau produk yang baru, tapi overall dia memiliki kemampuan yang jauh lebih bagus daripada produk yang top perusahaan yang pertama yang warnanya ungu di sini. Nah inilah trik yang bisa dipakai gitu ya, sehingga sebuah produk itu nanti memiliki penetrasi pasar yang jauh lebih lama. Ya, tidak hanya penetrasi pasar itu karena ini ya diganti dengan kurva yang baru atau produk yang baru, tapi juga ada upaya untuk memperpanjang ya kurva ini sendiri. Paham ya maksud saya? Nah contoh gini, yang memperpanjang ini apa? Memperpanjang ini sendiri tanpa harus mengeluarkan produk baru. Contohnya begini, ya. Bapak sekalian, kalau saya lihat di teman-teman mahasiswa STL ya, para perwira TNI itu kan banyak yang hobi otomotif ya. Ya. Saya dulu punya mahasiswa yang dari STL juga, ya. Sekarang mungkin sudah mayor ya beliau ya. Itu hobi mobil, hobi motor gede dan mobil-mobil inilah, mobil-mobil yang nggak umum lah ya di Indonesia gitu ya. Selain hobi kayak Harley itu juga hobi mobil sih ya. Nah itu gini ceritanya. Ya mobil itu kalau Anda perhatikan bagi penggemar mobil itu kan mungkin jarak 5 tahun itu kan sudah dilakukan facelift ya Pak ya. Ganti desainnya, ganti interior, eksterior diganti ya, teknologi diganti yang semula mungkin mobilnya itu sudah matic gitu ya, tapi ditambahi sebuah fitur tertentu sehingga matic itu nanti bisa ini ada kayak handle-nya di kiri kanan gitu ya. Di kiri kanan itu ada handle-nya, ada untuk semi matic gitu kan. Nanti ada yang model dikasih injection dan lain sebagainya. Itu kan nanti setelah 5 tahun kan semua di facelift, mesinnya diganti macam-macam. Itu 5 tahun. Tapi mungkin selama rentang waktu tahun kedua, tahun ketiga, boleh jadi si konsumen sudah mulai bosan, gitu kan? Maka perusahaan ini ternyata manufacturer ini tidak melakukan facelift langsung karena terlalu pendek bagi sebuah mobil itu untuk melakukan inovasi dalam 2 tahun. Maka apa yang dia lakukan? Dia merubah body kitnya, ya, body kitnya dirubah. Kemudian apa lagi yang dia lakukan? Dia memodifikasi di bagian grillnya depan itu sehingga tampak lebih mobil tampak lebih gagah, lebih bagus dan lain sebagainya, gitu ya. Sehingga ada modifikasi kecil yang dia lakukan untuk apa? Membuat yang di sini ininya sudah hampir ke sini, ini nggak jadi turun, tapi ini lebih panjang sedikit. Maksud saya. Nah, hal-hal seperti ini banyak dilakukan oleh perusahaan juga untuk apa? Mempertahankan supaya dia tidak harus langsung ganti dengan produk baru, tapi ada waktu untuk melakukan modifikasi gitu ya. Dan cukup waktu untuk menyiapkan inovasi yang lebih besar lagi 5 tahun kemudian. Ya, di tengah-tengah ini dilakukan modifikasi sederhana. Ya, contoh yang lain, mungkin contoh nyatanya itu gini lah. Ya, Anda kalau tahu mobil Yaris ya. Yaris itu kan dengan seri yang itu kan cukup lama ya, yang seri yang setelah Pak Boy itu cukup lama. Apa yang dia lakukan? Sebelum ini keluar yang baru, dia menggunakan seri Hikers, sama bentuknya, tapi sasisnya aja yang lebih tinggi. Ya, nah hal-hal seperti ini mereka lakukan ya. Mereka lakukan untuk membuat lebih bertahan lebih lama sedikit gitu ya, tanpa harus mengganti total ya, melakukan facelift dan lain sebagainya. Karena bapak-bapak sekalian, melakukan facelift itu mungkin bagi kita tampak mudah, tapi bagi manufacturer adalah hal yang sulit. Kenapa? Moldingnya harus ganti. Ya, kalau Anda pernah lihat ke Toyota gitu, masuk ke Toyota, plat itu kan di molding Pak, dicetak kan. Nah, untuk mencetak itu di molding, di punching dan sebagainya itu butuh alat yang ya dimodifikasi alatnya itu, sehingga itu effort yang cukup besar. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini kalau saya tunjukkan ya, tadi saya kira sudah saya jabarkan ya. Ya, life cycle human sama produk life cycle hampir sama. Ya. Panjang pendeknya ya tergantung masing-masing. Kalau manusia tergantung jatah hidupnya gitu ya, tergantung takdirnya. Kalau di sini ya, nah ini akan juga tergantung dari marketnya bagaimana bereaksi terhadap produk kompetitor. Ya, jadi kalau kita lihat fasenya apa aja sih? Kalau manusia mungkin fasenya ini usia 0, usia 1 tahun dia bisa jalan, 2 tahun di mainan ya. Kalau yang usia 4 tahun ini lebih banyak aktivitas di outdoor begitu ya, di sekolah.
ya ini apa namanya mulai mengenal hiburan gitu ya, ini lulus, ini bekerja, ya kemudian ini mulai retire gitu kan, mulai pensiun, nah ini mulai tua dan seterusnya. Nah ini dalam sebuah produk ini, kategori ini gitu ya, ini masuk dalam market introduction di sini ya. Nanti di bagian di sini ini sama dengan growth, ini berhubungan dengan promosi ke masyarakat, ini berhubungan dengan oh ternyata pembeli sudah mulai banyak, market share sudah mulai besar gitu kan. Ternyata nanti sini ada fase mature, ya kira-kira di sinilah di usia matang-matangnya manusia kita karir meningkat ya. Anda nanti pada saat sudah di pangkat letkol, pangkat kolonel, jenderal, nanti kan di sini di maturity ya. Nanti setelah Anda pensiun nanti ke sini ya. Sama sebuah produk itu juga demikian ya. Di mature kemudian nanti akan ada saturasi dan decline. Sama seperti ini. Nah saja kalau manusia itu dihubungkan dengan kemampuan karirnya gitu ya, capability-nya dia. Kalau produk nggak dihubungkan langsung dengan market ya. Dihubungkan dengan market, semakin tumbuh pasar itu maka yang grade-nya ini akan semakin menukik naik ke atas ya. Terus nanti ini akan decline dan seterusnya. Jadi kalau di sini sudah habis ini nggak ada yang beli lagi ya. Kita buat produk itu katakanlah 1 juta unit, kalau teknologi sudah market sudah nggak mau ke sana, nggak akan beli ya. Andai kata contoh begini ya, Nokia kan keluar itu kan terakhir dengan seri yang ini ya, apa itu namanya communicator itu ya. Saya masih punya barang itu ya, communicator ataupun seri E gitu ya, yang pakai keypad gitu kan. Itu sebuah sebuah teknologi yang sekarang kalau kita buat 1 juta unit pun gitu ya, kita jual dengan harga mungkin hanya 1/4-nya gitu ya, orang mungkin nggak akan mau beli. Kenapa? Karena teknologi sudah nggak lagi pakai itu ya. Seri E gitu ya, E91 komunikator itu nggak bisa dibuat pasangin WhatsApp, nggak bisa dibuat browsing internet ya, kamera juga sulit ya, dan lain sebagainya. Maka kondisi-kondisi seperti ini kita katakan sebuah produk itu tidak mau beli ya, karena marketnya sudah nggak ke arah sana, trennya sudah nggak ke situ lagi trennya, tapi ke arah touchscreen, ke arah yang tipis, bahkan yang foldable gitu kan, yang bisa ditekuk gitu kan, yang memiliki kamera itu yang nggak cuma 1 tapi pakai 3 kamera sekaligus, yang resolusinya tinggi dan lain sebagainya. Nah itu adalah gambaran dari sebuah siklus itu. Hati-hati. Nah kalau kita lihat dibandingkan dengan sisi internal perusahaan yang berhubungan dengan keuangan perusahaan ya, maka kita punya 2 kurva Bapak sekalian. Kurva product life cycle itu ya, saya kasih warna biru ya, yang di sini kasih warna biru ya. Nah ini menggambarkan kurva yang pertama tadi Pak. Barang itu masuk ke introduction, dikenalkan ke pasar, dikasih iklan melalui TV, melalui YouTube, melalui channel-channel medsos gitu ya, sehingga orang sudah mulai mengenal gitu ya. Yang beli sudah ada tapi hanya sedikit. Kemudian di fase ini, di fase growth phase ini, pembeli mulai banyak karena sudah banyak sekali mungkin pembeli sebelumnya memberikan testimoni, memberikan semacam saran ya kepada pihak lain untuk ikut juga mau menggunakan. Ini fase growth phase, fase yang dia itu tumbuh dengan signifikan ya. Nah ini mungkin contohnya apa ya kira-kira ya mungkin gini deh, vaksin aja lah, yang paling gampang vaksin ketika pertama kali muncul yang terjadi apa sih? Sakit. Orang tuh kan skeptis, orang tuh kan sinis, buat apa sih vaksin gitu kan, ya kan? Oh jangan-jangan nanti pakai vaksin kamu dipasangin chip, ditempelin chip, kamu dideteksi keberadaanmu di mana, kamu divaksin nanti malah sakit misalnya, kan banyak kan hoax seperti itu kan. Sehingga di fase ini introduction ini campaign kan dilakukan, tapi yang mau menggunakan ya nggak banyak. Kami di ITS itu sampai saat ini kurang lebih sudah 11.000-an yang masyarakat ya, masyarakat Surabaya, masyarakat sekitar Surabaya dan juga ada luar kota ya, yang kami kami bantu untuk vaksinasinya, karena kebetulan kami juga menjadi panitia gitu ya. Nah itu pada saat awal-awal
ya waktu kami merilis data gitu ya untuk vaksin, orang pada nggak mau Pak, nggak mau. Ya mereka banyak nggak mau, banyak menolak. Bahkan kami itu untuk mendatangkan peserta vaksinasi itu harus ditelepon. Tapi sekarang ya kami launching kemarin terakhir kami launching 9.000 gitu ya. Beberapa waktu yang lalu itu nggak sampai yang terakhir memang 3.000, nggak sampai 2 jam itu sudah habis Pak. Ya padahal yang sebelumnya di fase di sini ini sedikit kan. Satu hari kita banyak bisa melayani 500 sudah sangat bagus sekali. Tapi sampai di sini di fase GERD ini ketika orang sudah mengenal, sudah ada testimoni gitu ya. Aku habis vaksin loh. Testimoni nggak ada masalah, sehat begitu ya. Kemudian mungkin di testimoni itu dia cerita bahwa tetangganya atau keluarganya ada yang sakit, kemudian dia nolong, kemudian yang nggak sakit, itu jadi sebuah testimoni. Sehingga terjadilah yang namanya growth phase, banyak orang yang mau menggunakan. Jadi meningkat secara signifikan para penggunanya. Ya, inilah disebut sebagai growth. Jadi banyak banget yang mau menggunakan. Ya. Nah ini juga nanti bisa kita lihat pada sebuah contoh produk consumable seperti produk teknologi ya, handphone dan sebagainya itu nanti di fase growth ini meningkat ya. Terus nanti ini terus meningkat, tetapi peningkatannya tidak lagi setajam yang di bawah ini. Tapi sudah mulai melandai. Ya, nah ini disebut sebagai fase maturity, saturation phase. Kemudian masuknya adalah fase decline. Ya, mungkin ini akan lebih mudah untuk memberikan gambaran kalau kita ambil contoh produk iPhone aja deh. Ya, iPhone sekarang terbaru iPhone berapa Pak? 12 ya. 12 ya. Oke. 12 ini 12 Pro. Oke. 12 Pro itu kira-kira di fase yang mana? Di fase maturity. 12 Pro baru sudah ada yang baru ya, sudah ada yang mau baru ya. Ya mungkin kalau 12 Pro mungkin yang paling baru kan kita nggak bisa tahu ya. Mungkin dia di sini tapi mungkin suatu saat bisa naik lagi kan bisa toh ya. Tapi kita mungkin ambil contoh aja yang ini deh, yang apa itu namanya yang seri iPhone XR lah ya, yang beberapa waktu yang lalu. XR itu kalau dilihat kan kira-kira kan di sini gitu ya. Ya. Di sini dia sudah mau decline. Kenapa? Karena sudah mau dikeluarkan yang seri iPhone 13 kan gitu kan. Ya. Nah, sekarang kalau kita lihat XR itu kalau nggak salah keluarnya tahun berapa, Pak? 2018 ya? Ya, 2018. Nah, 2018 ketika awal itu kan pembelinya kan nggak banyak kan. Ini kan. Begitu banyak yang pakai XR gitu kan. Kan behaviornya menggunakan iPhone itu kan kadang-kadang kan ada yang mau beli pakai produk yang sebelumnya karena harganya kan lebih murah kan gitu kan. Iya tak? Ya kan kalau setelah lewat tahun kan sudah lebih murah kan dia, diskon sudah sampai 25% bahkan sampai 50% kan. Nah di awal kan gini, kemudian karena ini banyak pakai testimoni, artis ada yang pakai, pejabat ada yang pakai begitu kan, kemudian nanti ada selebgram pakai, gitu ya. Meningkat nih growth phase nih, ya. Kemudian kalau kita lihat XR kemarin, XR itu kan sudah hampir gini ya, tapi kan hidup lagi dia. Kenapa? Karena ternyata kalau orang beli iPhone 12, iPhone 11 Pro dan sebagainya itu masih kemahalan. Sehingga ini yang semua diperkirakan sudah begini, dia ternyata tumbuh lagi, tapi tidak sekencang di sini. Ya. Tidak sekencang di sini. Jadi tumbuhnya pelan-pelan gitu kan. Nah, kira-kira mungkin sekarang di sini. Kenapa di sini? Karena ya iPhone 11 sudah lebih murah harganya, sudah mulai ada diskon karena sudah lewat tahun kan, ya toh, ya, dan Apple sudah mulai mengeluarkan yang baru. Ya nanti kan di sini kan, terus, nah selama di sini Anda lihat iPhone itu kan walaupun sudah agak lama, OS-nya kan masih dikasih update toh Pak, ya toh, ya kan, iPhone 6 aja, iPhone 6 kan masih dapat update toh, iPhone 7 kan masih dapat update kan, nah mungkin iPhone 6 itu di sini posisinya sekarang. Mungkin ya, di sini posisinya ya. Nah, XR masih di sini. Nanti dia akan turun ke sini, Pak. Nah, ini adalah sebuah ilustrasi ya bahwa sebuah produk itu kayak XR tadi itu mungkin kita lihat sudah mulai gini, tapi ternyata nggak dia hidup lagi. Karena apa? Orang beli ketika di launching 12 masih terlalu mahal sehingga ini beli lagi, ada yang masih mau beli lagi dan seterusnya. Ya. Kira-kira begitu. Nah, berarti ini ya, setiap barang itu ada masanya itu. Ada masanya Pak, betul sekali. Nanti kalau kita plotting Pak ya, mungkin XR kalau kita plotting nih, ini
Ya, tapi mungkin seri 7 Pak ya. Mungkin ya. Ini panjang Pak. Bisa jadi loh Pak. Ya. Nanti ada iPhone yang apa itu? Yang 12 mungkin nggak sampai ke sana. Sampai ke sini tok. Ya, tapi Anda lihat semuanya membentuk kurva S yang bentuknya seperti ini. Cuman panjangnya ke sana yang nggak sama. Ya. Panjangnya ke sini yang nggak sama. Nah, kalau Anda lihat bentuknya semua sama begini. Nah, introduction-nya di mana ya? Ya kita lihat kira-kira. Ya nggak bisa betul-betul presisi nggak bisa. Tapi intinya adalah ada fase di mana produk itu mengalami pelonjakan yang signifikan. Ada kalanya dia itu mengalami pelonjakan tapi nggak signifikan. Ada kalanya dia itu sudah turun. Ya. Apalagi kalau sudah OS-nya sudah nggak diupdate lagi, sudah putus sampai di sini. Berhenti sampai di sini. Oke, kira-kira gitu ya gambarannya. Nah, yang bisa Anda lihat sekarang gini, Pak. Ya. Ternyata kalau ini berhubungan dengan uang perusahaan, jadi dia dijual, dia dapat revenue dan sebagainya, maka perusahaan itu tentu dalam melakukan persiapan untuk menjual ke sini, dia melakukan persiapan toh. Persiapannya apa? Research. Maka secara nggak langsung kurva biru ini menggambarkan revenue, kurva merah ini akan menggambarkan expenses, cost yang dibutuhkan untuk melakukan riset sehingga produk yang di sini yang kurva warna biru tadi itu bisa survive, mendatangkan revenue, bisa panjang ke arah kanan. Nah, kurva yang kita sebut sebagai kurva expenses ini ternyata bentuknya juga sama, bentuknya huruf S. Nah, fasenya kalau kita lihat di sana ada ini, kita lihat idea stage, concept stage, product development stage, product testing ya, dan seterusnya. Ternyata biaya ini terus muncul, bahkan sampai biaya itu muncul memotong di sini, Pak. Ya. Potong di sini. Kenapa? Ya, boleh jadi tadi ini kan sudah mau decline. Ya, kita masih perlu melakukan penyempurnaan lagi sehingga ada biaya. Kira-kira gitu. Ya, jadi ini adalah akumulasi biaya dari sebelum-sebelumnya. Maka kita akan bisa lihat di sini ini ada idea stage, ini ada concept stage ya. Nah, ini akan terus meningkat. Suatu saat nanti dia akan turun. Nah, ya, ketika perusahaan itu mampu mengungguli yang berwarna biru ini, di atas yang warna merah, maka di sini terjadi profit. Ketika nanti ini tidak mampu mengungguli, ya kan ada loss, rugi perusahaan ini. Karena dalam melakukan pengembangan produk kan ada biaya, Pak, biaya riset, biaya bayarin produk developernya, biaya marketing dan lain sebagainya, keluar biaya. Ya, maka pastikan produk itu kalau kita gambar plotting kan ini, ya kurva revenue ini di atas kurva expenses. Ya ini akan menunjukkan bahwa kita itu profit. Ya, kira-kira begitu. Ya, nah profit inilah nanti akan digunakan untuk bayari pegawai, ya, termasuk juga bayari ini juga. Nah ini maksudnya gambar ini ya tidak sekecil ini areanya, mestinya ini kan gini ya, tinggi kali kan. Buat apa kita nggak menghasilkan duit ya, kemudian kita melakukan ini kan, melakukan riset ini kan nggak begitu, tapi ini hanya ilustrasi aja. Jadi mestinya gambarnya ini lebih tinggi ini sehingga profit ini mampu untuk membiayai operasional perusahaan dan juga mampu untuk membiayai riset development. Oke, lanjut ya. Nah, berikutnya sebuah produk life cycle ya itu juga mungkin memiliki multiple product life cycle. Artinya itu begini sebetulnya, Pak. Ya, dalam sebuah produk ya, anggaplah laptop ya, Pak. Anggaplah kita laptop. Ya. Laptop itu kalau kita lihat, anggaplah laptop kita itu merek IBM atau Lenovo ya, namanya sekarang Lenovo. Lenovo itu kalau kita bongkar, Pak, ada memori kan? Memori itu mungkin miliknya memori mungkin ini ya, mereknya VC Pro ya. Kemudian kita lihat harddisknya merek Hitachi. Kemudian kita lihat prosesornya, mereknya Intel. Kemudian kita lihat motherboardnya, mereknya Lenovo sendiri.
Kemudian kita lihat VGA-nya misalnya mereknya Nvidia, gitu kan? Nah, maka sebuah produk itu pasti punya subkomponen gitu kan, subpart gitu kan ya. Maka kalau kita lihat dalam konteks ini, subkomponen atau subpart itu ternyata dia juga memiliki memiliki life cycle sendiri-sendiri. Ya, life cycle sendiri-sendiri. Sehingga kalau kita lihat sebuah produk, mungkin produk life cycle-nya itu ini yang warnanya hitam ini. Warnanya hitam ini. Nah, ini ya. Ya. Tapi kalau kita lihat berikutnya, ternyata produk ini ada subproduknya. Ya tadi itu ya hard disk tadi itu ya VGA itu tadi ya dan seterusnya. Ternyata dia juga punya life cycle masing-masing. Ya kan? Contoh gini, hard disk nih. Hard disk sekarang kita mau produksi, nah katakanlah Lenovo begitu ya, dengan model hard disk 3,5 ya kalau nggak salah itu. Ya 3,5 gitu ya. Nah, mungkin anggaplah pakai SATA gitu kan. Ya. Kemudian teknologi sudah berkembang gitu ya. Mungkin produk kita warna hitam ini masih survive di pasar. Tapi si hard disk tadi itu yang warnanya hijau ini sudah berganti teknologinya, nggak lagi SATA tapi SSD. Ya, anggaplah bentuknya beda, konektornya beda dan lain sebagainya. Maka ya mau nggak mau sih warna hitam ini tadi ya dimodifikasi kan gitu kan. Sehingga boleh jadi nanti dengan ada modifikasi ini akan berpengaruh pada produk life cycle-nya. Mungkin akan lebih panjang atau mungkin lebih pendek. Kenapa? Karena ternyata subkomponennya ini termasuk barang yang gagal. Boleh jadi begitu, ya. Ya. Dan lain sebagainya. Ya, contoh yang lain, ya. Ini. Nah, ini. Ini produk life cycle-nya Lenovo nih. Tadi saya sebutkan Lenovo. Ya, nah, Lenovo itu dia pakai Intel, ya. Anggaplah ini beberapa waktu yang lalu ya. Kan sebelum ada Core i3, i5, i7, itu kan teknologinya kan Core 2 Duo ya, Pak ya. Ya, Core 2 Duo. Nah, Core 2 Duo ini saya nggak ngerti ya, kalau nggak salah sih bentuknya sih mirip tapi beda di soketnya atau apa begitu ya. Maka ya sekarang kita lihat nih, oh ternyata Core 2 Duo, Pak. Ya, Core 2 Duo itu ya. Jadi anggaplah Core 2 Duo itu yang ini yang warnanya merah ini ya, yang ini. Saya hapus saja biar nggak sulit. Yang warnanya merah ini Core 2 Duo. Nah ternyata Core 2 Duo ini mau kita tingkatkan lagi menjadi i3, itu kena batasan physical limit. Jadi dalam mengembangkan itu ada batasan physical limit. Ini mau kita tingkatkan lagi, ya clock speed-nya nggak mampu. Kenapa? Karena ya Core 2 Duo sudah kawannya di situ, sehingga harus ganti teknologi yang namanya i3 tadi, i5, i7. Nah ternyata ya dengan mengganti ini soketnya itu berubah, ukurannya berubah, sehingga produk life cycle ini juga akan berubah. Kita harus melakukan inovasi, gitu ya, paham ya? Sehingga ada kalanya itu terjadi karena si produk yang kita gunakan sebagai satu part itu mengalami perubahan, dan ada kalanya terjadi karena physical limit, mau kita upgrade sudah nggak mampu, harus ganti desainnya, maka juga berpengaruh pada produk life cycle kita. Ya, maka ini adalah sebut sebagai multiple product life cycle ya. Jadi nggak hanya terpengaruh oleh komponen kita sendiri, tapi juga terpengaruh oleh komponen pendukung dari produk. Lanjutkan ya. Ini yang mungkin yang terakhir sebelum nanti kita tanya jawab ya. Boston Consulting Group itu mengeluarkan sebuah product portfolio analysis. Ya. Product portfolio analysis. Jadi kalau kita bicara ya product portfolio analysis ini sebuah produk itu bisa digambarkan dalam 4 kuadran. Ya, 4 kuadran. 4 kuadran itu mewakili masing-masing question mark, kemudian mewakili star, mewakili cash flow, dan mewakili dot. Ya. Gimana ini dikonstruksikan? Ya, mengkonstruksikan ini begini, Pak. Apakah kita nanti termasuk kategori dot, star, cash flow, ataupun child, gitu ya, problem child di sini ya? Maka itu kita akan membagi ya berdasarkan 2 parameter utama, yaitu adalah market share kita dan market growth rate.
seberapa besar pangsa pasar kita dan seberapa besar pertumbuhan pasar kita. Ya, ketika market share kita itu kecil dan market growth rate kita itu kecil, ya, maka kita termasuk kategori problem job. Kalau perusahaan kita itu market share-nya besar, tetapi growth rate-nya itu kecil, maka termasuk kategori star. Tinggi. Market share-nya tinggi, market growth rate-nya tinggi, maka masuk kategori star. Ya. Kalau market share kita itu masih tinggi, tapi market growth rate-nya kita itu rendah, maka kita masuk kategori cash cow. Kalau market share kita itu sudah jadi rendah, kemudian growth rate-nya itu rendah, maka kita sebut sebagai dog. Nah, ini padanannya dengan life cycle tadi itu adalah, kalau di sini itu adalah introduction, Pak ya. Introduction, ini growth, ini maturity, ya, ini decline. Itu padanannya gitu. Ya, jadi kalau kita gambarkan dog itu nanti di sini nih, Bapak sekalian. Nah, ini dog di sini, Pak. Saturation ini, Pak. Ini dog ini. Nah, tadi gambar saya yang tadi. Nah, ini di sini nih. Dog di sini. Dog. Ini cash cow, ini star, ini problem job. Kira-kira begitu. Nah, jadi dia mencoba memberikan satu pemahaman kepada kita, si Boston Consulting Group ini, ya. Ini bahwa sebuah produk itu bisa kategorinya ini question mark atau introduction. Kalau apa? Kalau market share kita rendah pada market growth rate-nya, ya, market growth rate-nya itu dikatakan apa? Ini tinggi ya, sini tinggi, ya. Nah, contohnya apa kira-kira? Contohnya anggaplah kita sebuah perusahaan X. Nah, perusahaan kita itu market share-nya itu saat ini rendah, tapi market growth rate-nya itu tinggi. Ya. Mungkin contohnya apa ya? Produk yang market growth rate-nya cenderung tinggi. Kan produk ini ya, gadget ya. Apakah itu tablet, apakah itu apa namanya handphone, smartphone gitu ya. Ya, kalau market share-nya yang rendah, growth rate-nya tinggi, itu contohnya adalah ini, Pak. Produk Cina itu sekarang itu apa sih, Pak, yang baru muncul itu? Xiaomi mungkin nggak di high karena market share-nya tinggi. Ya. Kalau dulu itu ada Mito itu loh, Pak, yang ikannya limbat itu ya. Nggak tahu tuh masih ada nggak sekarang ya Mito itu ya. Vivo, Pak. Realme itu. Poco. Hah? Poco. Oppo. Poco. Ya, Poco. ya. Hah? Poco, men. Poco. Oppo. Ya situlah ya. Ya itulah ya. Nah, itu market share-nya rendah. Jadi anggaplah begini, Pak. Anggaplah begini. Pasar itu ada 1.000 pengguna. Handphone ya, 1.000 pengguna. Dari 1.000 pengguna ini saya itu hanya punya customer itu cuma 100. Lainnya ini 500 misalnya ini Samsung. Misalnya ini 300 ini pasarnya siapa namanya? iPhone. Kemudian ini ada 200 gitu ya. Pasarnya Oppo misalnya. Nah, kita cuma 100. Berarti kan kita rendah, Pak ya. 100 dibanding 1.000. Kan cuma 10%. Inilah market share, Pak. Posisi kita 100 dibandingkan semua pengguna. Itu market share. Ya, oke ini ya. Jadi kita rendah. Nah, sekarang kita lihat pasar handphone itu kan terus tumbuh tuh. Iya kan? Ya kan? Nah, pasar handphone kan terus tumbuh. Bentar, Pak. Ini kayaknya problem ini ya. Tampilannya sana, Pak. Terima kasih, Bapak. Oke ya. Nah, kalau kita punya pangsa pasar 10% atau 100 konsumen dari 1.000, kan 10% tuh, kan kita lebih kecil daripada yang lain-lain loh. Nah, sekarang kita lihat market growth-nya itu gini, Pak. Pangsa pasar kita itu pengguna handphone sekarang 1.000. Nah, 1.000 ini kan akan terus bertambah toh, Pak. Kenapa? Karena kan kalau kita lihat itu kan anak-anak itu kan ya, orang-orang itu kan kalau profesional kan kadang punya 2 handphone gitu kan, punya 3 dan seterusnya. Kan artinya yang beli itu kan bertambah. Termasuk juga anak-anak itu banyak yang beranjak dewasa sehingga akhirnya yang semula nggak pakai handphone jadi pakai handphone.
kan bertambah atau meningkat ya, 1.000 mau jadi 2.000, jadi 3.000 dan seterusnya. Itulah growth rate Pak, pertumbuhannya. Nah kalau pertumbuhannya cepat Pak, dari 1.000 nggak lama jadi 2.000, jadi 3.000 kan cepat banget. Maka pasar kita termasuk kategori growth rate-nya tinggi. Tapi nasib kita, pengguna kita itu masih kecil. Kita mungkin belum kampanye, belum promosi besar ya, sehingga ya market share-nya kita kecil. Berarti produk yang tadi Bapak bilang tadi yang apa tadi Popo itu ya, maka ini termasuk kategori problem job sini. Ya. Kalau kita lihat nih Samsung, kemudian Xiaomi, market share-nya kan besar. Grade-nya kan tinggi kan, maka termasuk kategori apa? Star. Ya. Kira-kira begitu. Ya. Nah, sekarang kita lihat nih, kalau yang Casco itu kayak apa? Dok itu kayak apa? Yang paling gampang dok itu ya Nokia tadi Pak. Nokia itu ngeluarin berapapun sekarang ya, market share-nya itu ya kecil, ya. Nah, kemudian kalau dia masih menggunakan model yang non Android ya, market growth rate-nya ya nggak ada yang mau beli kayak gitu kan. Ya, jadi market growth rate-nya kalau di pasar handphone yang non Android kan kecil banget kan. Tidak akan tumbuh karena sudah trennya sudah berganti. Maka termasuk kategori Nokia. Karena market growth rate-nya pasar handphone yang tanpa OS itu sudah kecil banget, bahkan mungkin nggak ada sekali. Ya. Nah kalau yang Casco ini ibaratnya gini Pak. Ya Casco tadi kan mature ya. Ya. Marketnya itu ya mungkin makin meningkat, tetapi tidak sebesar yang sebelumnya. Ya, nggak akan sebesar sebelumnya karena sudah mulai bergeser teknologi. Ya, contohnya gini. Sekarang Android itu seri berapa Pak? Yang ini. Nggak ingat. Android saya nggak ingat. Android 10 Pak. Android 10 ya, oke Android 10. Sekarang kalau kita lihat, kan masih ada toh produsen handphone itu yang menjual Android versi 8 kan masih ada. Ya yang speknya untuk beginner itu kan masih seri 8 ya, Android 8, Android 9. Sekarang kita lihat, pembeli market di seri 9, seri 8 itu akan bertumbuh nggak? Kan enggak. Iya toh? Enggak, sudah nggak akan tumbuh lagi. Nah anggaplah produk itu mereknya adalah Realme misalnya, Realme. Nah, Realme itu pakai jual seri 9 Android-nya. Market share-nya mungkin masih tinggi karena masih banyak yang suka. Tapi ini kan tidak sebesar pertumbuhannya Android seri 10. Maka dianggap sebagai Casco. Jadi masih menguntungkan, tapi sudah nggak lagi produktif. Kira-kira begitu. Bisa diambil duitnya, tapi sudah nggak bisa diharapkan lagi untuk masa depan. Kenapa? Karena growth rate sudah akan melandai. Diperkirakan katakanlah 1 tahun lagi ya sudah nggak akan ada yang beli lagi. Seri 9 sudah beralih ke seri 10 bahkan seri 11 kalau sudah keluar. Oke, kira-kira gitu ya Pak materi yang saya jelaskan. Nah sekarang kita masuk ke tanya jawab. Silakan Pak, jika ada pertanyaan. Izin Pak, kami Kapten Haji izin bertanya. Ya, tadi silakan, Pak. Yang masalah market share dan itu dengan versi lamanya dia tetap di yang dock, jadi paling bawah semua. Kalau sekarang ini kan yang kami ketahui bahwasanya Nokia mengikuti perkembangan walaupun tidak secara signifikan, cuma dia sudah mulai mengikuti ke Android. Nah di situ untuk kategorinya kan kemungkinan ada perubahan dan di situ mungkin upaya Nokia untuk mengikuti perkembangan. Tapi secara pasaran, secara ini memang pernah tinggi, pernah menjadi juara di masanya. Nah, kondisi yang sekarang ini kan dia turun dan mulai berusaha naik. Nah, di situ untuk di dalam pertumbuhannya itu apakah dia ketika tadi yang di dalam pengadaan barang dia turun lagi, apakah bisa naik lagi seperti itu Pak? Oke, ya bisa Pak. Tetapi gini, untuk naik lagi dia harus melakukan improvement, harus melakukan inovasi, ya.
kecenderungannya dia untuk naik lagi itu harus melakukan perubahan fitur. Ya, contoh kayak mobil tadi kan untuk naik lagi dia harus melakukan perubahan fitur. Nggak tahu di body kitnya, di grillnya depan atau apa itu dilakukan gitu ya. Ya, tapi ada juga yang tidak melakukan inovasi untuk bisa naik lagi kayak iPhone XR gitu kan. Kenapa? Karena ternyata masyarakat untuk beli yang harganya 20-an juta iPhone 12 itu masih terlalu mahal gitu kan, apalagi kondisi pandemi gitu kan, sehingga yang booming itu XR itu booming lagi, hidup lagi, seolah hidup lagi gitu kan, iya kan, ya jadi ini terkait dengan konsumen behavior, customer behavior gitu kan, ya normalnya basically ya untuk bisa naik lagi ya dia harus melakukan inovasi. Tapi ada kalanya karena faktor tertentu ya seperti tadi iPhone ternyata harga jual yang baru mahal kemudian kondisi pandemi faktor eksternal lain sehingga XR ya itu seolah hidup lagi. Apalagi kan ada beberapa YouTuber yang memperkenalkan lagi ya, memboost up ya XR itu untuk mengkampanyekan untuk dibelikan, masih direkomendasikan untuk dibeli. Kira-kira gitu, Pak. Siap ya Pak Aji. Siap, terima kasih banyak Pak. Ya. Ada lagi mungkin satu orang lagi ya Pak? Polisi bertanya Pak. Silakan siapa nih? Pak Kapan Elvan Pak? Ya, Siap. silakan. Bertanya Pak. Tadi terkait perkembangan produk dari introduction, growth, maturity, kemudian saturation sampai decline Pak. Apakah ada kemungkinan produk tersebut tidak bisa melewati fase-fase tersebut, misalkan baru introduction saja sudah ditolak atau mungkin gagal di pemasaran, bagaimana langsung tidak bisa melewati fase-fase tersebut? Ada. Bisa Pak. Bisa beberapa waktu lalu kan seperti Note 7 itu Pak, yang kemudian di-ban di maskapai karena penerbangannya setiap naik pesawat meledak. Kemudian diganti Note FE, ternyata juga tidak diterima di masyarakat. Ya. Demikian. Iya, memang ada Pak. Ada kalanya produk itu ketika di launching tidak selamanya bisa survive. Belum sempat mengalami fase growth ya yang menggembirakan, dia sudah mengalami sebuah kondisi yang nggak terduga, ditolak pasar. Ya seperti tadi Pak bilang, Note itu kan Note 7 itu ya. Akhirnya nggak banyak yang beli. Di produk mobil pun juga demikian kan, ada beberapa mobil yang harus seri tertentu yang harus ditarik gitu ya, sehingga barang ini tidak punya banyak customer. Sangat mungkin sekali terjadi. Dan inilah di dalam kita pengembangan produk, kenapa ada fase pengujian, prototyping itu fungsinya untuk apa? Meminimalkan hal-hal seperti itu, ya, meminimalkan kondisi-kondisi yang di luar dugaan. Ternyata barangnya cacat, ternyata gagal produksi, salah desain dan seterusnya. Oke ya, kira-kira gitu Pak ya. Pak, ada kuliah lagi ya setelah ini ya? Ada mungkin Bapak. Ya, jadi saya mohon maaf Pak, kemarin Pak siapa yang hubungi saya itu Pak Indra. Pak Indra ya? Iya Pak Indra. Ya, saya kalau pagi itu harus koordinasi internal dulu Pak, karena kalau nggak gitu teman-teman staff ini nggak jalan. Nah, karena emang harus dikawal penugasan untuk mereka, problemnya kemarin apa harus dilakukan hari ini dan seterusnya itu, sehingga saya lebih prefer jam 8. Jadi kita nanti kuliah lagi insya Allah jam 8 gitu ya, jam 8 sampai jam 9.15, 9.20 kira-kira gitu ya Pak. Dan nanti saya infokan digunakan di link Zoom yang sama. Saya untuk kuliah saya menggunakan link Zoom yang sama. Saya ada beberapa link Zoom. Nah untuk yang CTL itu yang saya dedikatkan tuh yang ini, link yang ini. Jadi nanti nggak perlu nggak perlu nyiapin, nggak perlu tanya lagi. Jadi link ini tolong disimpan. Jadi link ini saya dedikatkan untuk beberapa rapat saya ya sama di STAL ya. Kira-kira gitu ya. Jadi biar nggak bingung ya. Dan saya juga nggak create setiap kali rapat, nggak create terus ya. Kira-kira gitu Pak ya. Siap Bapak. Saya memang membuat beberapa recurring meeting memang. Di akun Zoom ada beberapa recurring meeting. Nah yang ini saya pilihkan untuk STAL. Oke, saya kira cukup ya pertemuan hari ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi pekan depan. Semoga nggak ada